Tapi kalau misalkan kita ngomongin bumi ya, bumi itu masih bergerak uptrend. Kemarin kan juga minggu lalu saya mention kan ke teman-teman juga bahwa bumi itu minggu lalu itu saya live di hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu itu berarti ketika di sini nih, ketika lagi tinggi-tingginya. Waktu itu saya rekomendasi kalau mau masuk lebih baik tunggu di dekat area supportnya di 190-an. Saya bilang itu 180 sampai 190-an. Jadi bener nih, ketika dia persis di 108, ini 195, dia berhasil rebound. Nah, jadi kalau teman-teman yang minggu lalu ngikutin rekomendasi saya, coba ngantri beli di 190-an, persis dia mantul di sini. Jadi kalau misalkan hari ini yang udah dapat ya syukur gitu. Nah, tapi kita lihat jangka pendeknya ya. Kita coba analisis jangka pendeknya. Bumi itu ketika ada candle-nya gede, itu pasti berikutnya bakal turun pelan-pelan. Nah, ini sama nih. Kita ngelihat yang dari jangka pendek ya, 1 bulan Agustus ini. Ketika dia ada candle gede, abis itu kebesokannya kayak nggak atraktif. Ini candlenya gede, abis itu nggak jelas arahnya kemana. Candle gede hijau sama nih, gerakannya nggak jelas. Nah, ini berarti mungkin sama nih. Kalau saya sih buat trading ya. Jadi kalau misalkan ngelihat kayak gini, harus bisa pas masuk momennya itu di kapan. Karena kalau misalkan masuk besok, kalau buat trading jangka pendek, itu udah telat. Tapi kalau misalkan teman-teman mindsetnya memang untuk ekspektasi bisa naik ke 300, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan biasanya orang-orang banyak nih, kalau trading bumi itu satu hari bisa masuk 2 kali, 3 kali, keluar masuk maksud saya. Nah, kalau seperti sekarang, ini karena dia udah ngelihat dari historisnya nih. Nah, dia kan candle hijau gede, abis itu kayak melempem gitu. Candle hijau gede, melempem. Ini sama nih, candle hijau gede, naik tapi melempem. Nah, ini kemungkinan sama nih. Besok mungkin naik tapi ditutupnya candlenya merah nih. Nah, ini kan sama nih, candle hijau tutupan merah. Candle hijau besok tutupan candle merah. Ini candle hijau besok kemungkinan tutupan merah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau betting nih satu hari, kalau mau masuk, tunggu di harga penutupan aja besok, antri di harga penutupan aja. Jadi kalau misalkan mau nampung ya udah kita antri di harga penutupan, let's say jam 2:30 atau jam 3 itu kan udah kelihatan nih harganya mau ke arahnya kemana, baru kita antri beli di situ. Itu untuk bumi. Ajarin dong Bang Aji, jago banget. Wah, ini yang ngomong, padahal yang ngomong mentor saya nih, Kohans nih, sok-sokan nih. Friend sama Bangke. Waduh, iya sih. Friend, kemarin saya bilang kan kalau misalkan nggak berani masuk, saya bilangnya kan kalau misalkan mau masuk di 90-an harus berani cut loss ya. Kalau misalkan strategi saya, kalau masuk di 90-an itu jangan masuk 100%. Waktu kemarin saya bilang, masuknya let's say 30%, 70%. Jadi 70% itu nampung di harga 80 ini. Karena waktu itu saya berkali-kali bilang, masuk friend itu enak ketika dia udah gerakannya itu kayak gini nih. Candlenya itu udah kayak melempem gini. Ini kan masih naik turun nih. Gerak candlenya itu kan masih satu hari itu kan fluktuasi harganya masih cukup gede nih. Makanya orang masih banyak yang trading. Jadi ketika ada yang kesel, jebret, dibuang semua. Dan orang menurut saya masuk di friend itu dari kemarin adalah investor retail. Kecenderungan investor retail adalah mereka selalu panik, gampang panik. Satu jual, semua jual. Satu masuk, semua masuk. Nah, biar aman, kalau makanya kan minggu lalu saya juga mention, 2 minggu lalu ketika harganya masih di sini nih, masih di atas angka 100, antrinya 2 di range harga 90 sama di 80-an. Jadi ketika 90 misalnya kejebol, teman-teman bisa tampung di bawah, atau misalkan kalau nggak mau ya harus berani cut loss, kan waktu itu saya bilangnya kayak gitu. Dan ini kejadian, dia jebol, turun mungkin dia 2-3 hari ke depan, ya bisa sampai ke balik ke angka 80 ini lagi. Gitu, itu tadi untuk friend ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur masuk dan nggak punya duit buat average down, mending cut loss. Jadi saya ingatkan bolak-balik buat teman-teman harus berani melakukan cut loss, terutama buat para trader. Gitu. Adaro dari semua saham batubara saya paling suka. Secara fundamental juga harga batubaranya bagus, tapi teknikalnya nih kita lihat jangka pendeknya, karena kemarin saya agak kayak gimana gitu, karena harganya udah agak terlalu tinggi. Nah kan, Adaro itu memang pergerakannya itu kan lagi di uptrend, tapi saya bilang dari kemarin itu harganya udah agak terlalu tinggi. Dan ini kan Adaro ini kan merupakan harga tertingginya ya. Jadi kalau udah kayak gini kan sky is the limit. Jadi kalau ditanya itunya berapa,
resistennya bisa naik sampai ke berapa. Nah, pas nih kalau saya pakai Fibonacci retracement itu dia sempat nyentuh nih angka ini nih 4140 dan supportnya ada di 3750. Ini kalau pakai bahasa kerennya pakai Fibonacci retracement ya. Jadi support di 3750, 4140. Sekarang tutupan di 3970. Kalau menurut saya sih harus bisa teman-teman harus bisa mikirin risiko sama potensi rewardnya nih. Kalau udah kayak gini kan udah di tengah-tengah. Menurut teman-teman oke nggak sih masuk kalau misalkan potensi untungnya itu 50-50 sama potensi ruginya? Kalau saya sih nggak suka ya. Saya lebih enak misalkan potensi risikonya 1 banding 2 dari potensi keuntungannya. Kalau ini kan 1:1 nih. Jadi ya saya lebih enak kalau mau nampung, kalau mau beli nampung di bawah aja di range harga 3750 ini aja yang paling dekat gitu. Itu untuk Adaro. Tapi kalau teman-teman maksa masuk karena pergerakannya masih uptrend kok, oke nggak apa-apa masuk aja. Tapi harus hati-hati ya. Ini volumenya udah mulai kecil. Ya walaupun kalau saya lihat secara historis ketika volumenya kecil dia masih ada potensi naik, tapi sih menurut saya dia bakal balikan dulu sama EMA 20-nya nih di sini. Gitu. Inco. Bentar ya. Vale Indonesia kemarin itu saya ada berita barunya apa ya? Lupa saya. Kerjasama ntar deh. Nanti beritanya saya update di Terima Ideas nih. Teman-teman buka Terima aja, walaupun Terimanya suka error, saya minta maaf juga. Ya, tapi mau gimana lagi ya. Saya langsung ngomongin infonya aja. Ini Inco kan sekarang itu dia memang pergerakan masih sideways. Pergerakan Inco ini masih sideways nih di range harga 5775 sampai 6650. Dan harganya sekarang sudah ya cukup premium lah. Kalau misalkan saya lihat kemarin kan dia udah false breakout. Jadi kemungkinan dia kalaupun 2 hari ke depan dia deketin angka 6650 pasti bakal turun lagi. Ya tapi kalau teman-teman mau trading pendek, let's say beli di harga 6450, asumsi jual di 6650 deh. Lumayan lah 100 perak kan dapat cuannya. Kalau misalkan lebih pendek lagi ya kita diskon deh 6.600, nggak sampai angka resistannya di 6650. Ya masih oke sih kalau misalkan teman-teman mau trading jangka pendeknya. Tapi ingat nih, ini kalau misalkan secara teknikal saya harus pantauin seharian nih. Karena saham seperti ini kalau misalkan turun suka bikin orang nyangkut. Sama kasusnya itu sama kayak Antam. Antam itu kan kalau naik tinggi tapi turunnya itu pelan-pelan, dan ketika turun pelan-pelan itu menyiksa gitu. Kan kita nggak suka disiksa pelan-pelan. Kalau misalkan dalam hubungan tuh harus ada kepastian. Iya, enggak. Kalau Inco, Antam, ya grup permetalan ini biasanya kayak gitu nyeselinya. APLN kenapa kok naik? Karena APLN itu baru aja dibeli sama perusahaan asing. Makanya hari ini dia jebret naik. Orang-orang berasumsi bahwa manajemen baru, yaitu manajemen asing, itu bisa merestrukturisasi lah ya, memperbagus dalam tanda kutip, memperbagus si perusahaan si APLN ini. Tapi menurut saya sih ini kalau misalkan kita ngomongin dari valuasinya memang harganya cukup murah ya kalau kita ngomongin fundamental dikit. Tapi kalau saya pribadi mungkin kalau ngelihat volumenya seperti ini, hari ini naiknya tiba-tiba jebret gini, kalau besok tiba-tiba opening nggak arah, harus hati-hati. Jadi kalau teman-teman ngelihat APLN ini ya, ini besok ini harus arah. Jadi kalau besok nggak arah, nggak usah masuk. Karena bisa aja langsung dibuang. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau betting masuk, lihat aja nih. Antrinya misalkan jam 8.55 itu kan kadang-kadang harganya udah mulai kelihatan nih. 8.55 kita lihat. Udah kelihatan potensi arah nggak? Kalau misalkan nggak, ketika opening market dia nggak arah, ada potensi dia dibuang sama orang yang hari ini spekulasi beli gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok arah, ya let's say 2 hari 3 hari ke depan masih bisa bergerak naik untuk APLN. Tapi kalau ditanya story-nya apa, karena ada yang beli
investor asing dia masuk ngebeli APLN dengan harapan ya investor-investor yang hari ini beli itu bisa ngerombak gitu. Ya, PT CPM-nya kan yang dibeli, betul sekali. Terima kasih ya udah dibantu. BBCA gak usah bingung, 10 tahun ditabung juga naik. Betul, BCA apalagi kan sekarang story-nya kalau misalkan teman-teman ngomongin kondisi makroekonomi kan lagi inflasi nih ya. Nah, keputusan yang paling tepat jika kita nabung di saham BCA, bukan di bank BCA-nya. Karena ini sebagai salah satu saham yang bisa melawan inflasi itu tadi. Gitu. Jadi biar duitnya teman-teman itu kalau misalkan 10 tahun ke depan dibandingkan inflasi masih jauh lebih tinggi lah. Jadi ya kalau teman-teman dibilang harganya premium terus. Saya dari 2017 beli BCA itu waktu harganya masih 18.000 sebelum stop split 1/5 itu waktu itu ngomongnya harganya mahal. Tapi tiba-tiba tuh naik 20.000, naik 30.000. Kok makin mahal ya? Ya mau gimana lagi? Jadi kalau teman-teman buat nabung masuk saham BCA, jangan di bank BCA-nya. Beli sahamnya aja. Friend is not my friend. Ya kalau nggak cuan tuh gitu memang. Saya juga sakit hati sih hari ini, kaget juga tiba-tiba friend buangannya begitu besar. Terus MDLN, Modern Land, ya ini saham apa ya? Saham yang secara teknikal itu kelihatannya bagus. Nah, saya sukanya itu kalau MDLN tuh udah nggak ngebaca fundamentalnya sama sekali. Karena buat trading itu enak nih MDLN. Kenapa saya bilang enak? Karena dia fluktuasi harganya dalam satu hari itu bisa naik turunnya tuh tinggi. Jadi spreadnya bahkan kalau teman-teman coba itu satu hari bisa dapat cuan 1% sampai 2% tuh masih mungkin untuk di MDLN gitu. Dan ini kalau dari teknikal kan memang gambarnya kan kalau ala-ala ya, ini kan bentuknya cup and handle, tapi kemarin itu tuh agak gagal, jadi ya udah kita delete saja. Tapi kalau misalkan kita ngeliatin patternnya jangka menengahnya, dari bulan Juli sampai bulan sekarang nih September, dia masih bergerak uptrend, dan uptrendnya pun juga enak nih, pelan naiknya itu beneran naik, nggak naik turun kayak tangga. Kalau kayak tangga itu kan suka nipu ya. Misalkan geraknya naik di sini tapi turunnya agak lama, habis itu naik lagi, kelihatannya naik tapi kan pada kenyataannya cuma balik di harga awalnya, harga highest tertinggi, highest kemarinnya. Sedangkan kalau MDLN ini kan dia geraknya kan solid nih, hijau, pattern candlenya hijau terus. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk, ya mungkin bakal ada potensi koreksi dikit lah ini, karena soalnya udah deket-deket area resisten ya, dia 140 gitu. Ya betul, MDLN cakep. Elsa belum dianalisa, boleh nih. Tadi kan saya cuma ngomongin sektor minyaknya, di mana memang secara teknikal harga minyak lagi turun. Tapi untuk Elsa ini kan, Elsa Medco itu orang-orang tuh suka salah kaprah ya, karena kadang-kadang itu pada beberapa banyak yang saya bilang ke saya, Mas Haji, harga minyak lagi naik, sentimennya bagus nggak buat Medco, sentimennya bagus nggak buat Elsa? Karena memang bisnisnya si Medco sama Elsa ini kan berhubungan sama minyak, tapi nggak langsung. Kayak Elsa Elnusa ini kan dia kayak apa ya, bisa dikatakan kayak distributornya kali ya, kayak yang ngirim barangnya, ngirim minyaknya. Ya memang kalau misalnya harga minyak naik, demand naik, dia bakal dapat kecipratan nih, orderan untuk pengirimannya jadi banyak. Tapi kalau misalkan langsung, menurut saya enggak sih, enggak serta-merta, enggak kayak Adaro, enggak kayak Bumi, di mana misalkan harga batu bara naik, dia langsung ikutan naik. Elsa itu pasti bakal lagging dulu. Nah, kalau dari teknikalnya memang pergerakannya Elsa ini saya sih nggak begitu suka, walaupun bergeraknya uptrend. Tapi saya kenapa bilang nggak begitu suka, karena volumenya tuh naik turunnya tuh nggak enak nih. Tiba-tiba hijau, abis itu sepi. Tiba-tiba hijau, abis itu sepi. Jadi kayak di PHP ini. Jadi kalau misalkan ini kan hari ini hijau, volumenya gede, kita ekspektasi besok bakal naik dong. Tapi kalau misalkan ngelihat dari beberapa hari terakhir, nggak begitu, nggak seperti yang kita bayangkan. Ketika dia hijau, sepi. Ketika dia hijau malah ditarik satu hari, hijau, sepi. Ya menurut saya mungkin kalau Elsa dari kemarin harus lebih sabar lah.
untuk sektor perminyakan ini ya dibandingkan batu bara, karena orang-orang kalau saya lihat masih sangat getol untuk trading di saham-saham batu bara gitu. Tower itu harus belajar sabar. Kalau kalian nggak bisa sabar, jangan masuk tower, karena tower itu pergerakannya itu fluktuasi harganya itu kecil. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau misalkan candlenya itu kan tipis dan kadang-kadang cuma ngebentuk salib doang atau ngebentuk cross gini, nggak kemana-mana, itu kan berarti tandanya satu hari itu harganya itu misalkan 1.200, tutupannya 1.210, atau harga openingnya 1.300, harga closingnya 1.305. Jadi spread harganya itu nggak banyak. Makanya kalau teman-teman mau tower, mau coba masuk ke tower, ini menurut saya lebih cocok buat investasi, karena fluktuasi karena liquidity-nya itu nggak ada. Orang-orang tuh nggak begitu suka trading tower, walaupun memang secara story menara telekomunikasi itu secara makronya, secara fundamentalnya, secara sektornya itu bagus. Tapi ya balik lagi, orang-orang itu pada masuk ke sektor ini itu kecenderungan buat investasi. Dan kalau saya lihat memang ada beberapa fund manager itu yang masuk ke saham-saham sektor menara telekomunikasi ini, kayak tower, kayak tebik. Itu mereka di hold-nya tuh jangka panjang banget. Nah kalau misalkan saya coba hitung pakai year to date deh. Year to date-nya di mana nih? Januari di sini. Januari, ya let's say di sini deh. Ini ya, di tanggal 3 ini. Sampai di harga sekarang, naiknya itu cuma 5% secara year to date, karena dia pernah turun dulu, habis itu dia rebound naik. Tapi menurut saya memang tower itu lebih cocok buat investing sih. Kalau buat trading, lebih enak saham-saham small mid cap yang dari tadi kita obrolin, kayak gitu. Doit sama Tins boleh dibahas. Oke. Delta Dunia. Bentar, saya minum bentar ya. Delta Dunia dia baru keluar uptrend. Delta Dunia ini enak nih. Kemarin juga hari ini kita kasih rekomendasi buy ya. Karena kita ngelihatnya Doit ini kenapa kita baru rekomendasi hari ini? Karena dia kan ketika baru keluar dari area sideways-nya, kita ekspektasinya itu dia bakal false breakout nih di sini nih. Kan dia 1, 2, 3, 4 hari, berarti 1 minggu terakhir itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia tuh merah terus, tapi tiba-tiba dari Jumat dia rebound. Dan ketika rebound berarti kan reboundnya itu ada di luar area sideways-nya nih, di atas 404 ya. Jadi buat supportnya Doit itu di 404 dia berhasil rebound. Nah hari ini pun kalau teman-teman lihat masih berpotensi bergerak naik. Jadi kalau teman-teman mau masuk, Doit itu merupakan salah satu pilihan yang cukup bagus lah buat trading jangka pendeknya. Dengan asumsi kita ekspektasi masuk, let's say kita antri di 428 deh di harga closing hari ini. Antri jualnya di 476. Terus kalau misalkan tiba-tiba turun nih di 404 tadi. Jadi kan perbandingan risiko ruginya sama risiko untungnya itu lebih banyak untungnya nih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba rugi, kita cut loss-nya ketika dia nembus angka 404, tapi ketika dia naik dia lebih tinggi nih porsi keuntungannya sampai ke 476 gitu. Walaupun memang kalau Doit ini kan pergerakannya pelan-pelan ya, karena pergerakannya dia pelan-pelan, jadi teman-teman kalau misalkan mau baru masuk hari besok, let's say ya ini kan 1 bulan nih dia baru bisa lompat, ya mungkin harus sabar 1 bulan juga gitu.